Oke, suaranya masuk ya? Masuk, Bang. Aku share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Amma ba'du. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Terima kasih panitia, teman-teman PSMS. Dan terima kasih juga semua teman-teman PPI Turki yang hadir di kesempatan kali ini. Sebelumnya, Fatih minta tolong, tadi waktu ada 30 menit ya. Kalau waktunya tinggal 10 menit, ingetin ya. Oke, nanti saya cek, Takut Bang. ngelantur. Nanti Iya. kalau misalkan ngelantur 10 menit terakhir saya kebut. Siap, Bang. Oke, dari mana ya? Aku agak ganti sedikit judulnya. Jadi nilai dasar organisasi dan good student governance. Ya, sebelum masuk ke materi, kenalan nggak apa kali ya? Maksudku tahu mungkin sekilas ya, tapi teman-teman barangkali Bang Usama itu dasarnya apa sih gitu. Terus kok bicara good governance, otoritatif atau tidak ini? Karena aku pengen sebenarnya bukan sekedar aku ya, barangkali kita semua harus sama-sama paham bahwasanya orang ketika dia bicara harus punya otoritas gitu, harus punya apa namanya bekal. Yang aku sampaikan ini, kenapa good student governance bukan sekedar karena aku sebagai ketua. Kalau aku ketua, keketuaanku itu tidak langsung otomatis buatku bisa bicara gitu, tapi harus ada basisnya dulu. Jadi ya biar tahu aja. Ini nama udah tahu ya, Usama Abdurrahman. Instagram itu bisa di follow. Terus apa namanya, riwayat pendidikan bisa dibaca. Ada beberapa pelatihan pernah ikutan ya. Saya pernah ikut studi pelayanan lapangan di Malaysia. Pernah juga ikut praktek pengadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena saya ngambil hukum ekonomi syariah. Syariah maksudnya ya, ilahiyat lah kalau gini. Cuma memang sekarang ngambilnya filsafat Islam. Karena di penghujung saya dulu di S1 itu, saya fokus juga di pemikiran. Saya ikut program kaderisasi ulama ya, kerjasama MUI dengan UNIDA. Kemudian skrip saya juga jatuhnya pemikiran. Skripsi saya tuh ini, di publikasi yang 2018 itu ada Mukafatul Fasadil Mali fil Fikril Iqtisadil Islami. Pemberantasan korupsi harta dalam pemikiran ekonomi Islam. Terus ada berapa ya? Ada 4 lah tulisan yang sudah terpublikasi, umumnya berkaitan dengan korupsi. Jadi memang dalam konteks good governance lumayan banyak. Aku ada 500 lebih jurnal tentang korupsi, diantaranya tentang good governance. Dan waktu apply apa namanya studi ke Turki, judulku untuk mini World itu good governance menurut salah satu ulama Muslim ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Meskipun kayaknya akan direvisi karena sulit sekali membaca bahasa Arab referensinya, terus nulisnya pakai bahasa Turki, padahal otaknya bahasa Indonesia. Atau gimana itu? Ya minta doanya lah semoga bisa dilancarkan ya. Karena hari ini juga hari-hari diskusi sama dosen bimbing terkait dengan basis ya. Terus ada organisasi macam-macam itu. Seingat saya pertama kali dapat organisasi itu bendahara OSIS waktu SMP. Habis itu pernah jadi ketua kamar juga, ketua kelas juga. Kenapa ini penting? Karena ini semuanya berkesan. Ini teman-teman sekalian kalau ditanya satu persatu di semuanya ini, itu semua ada ceritanya dan semuanya berbekas. Pesanku kenapa bahkan nulis ketua kamar di sini adalah karena sekecil apapun amanah yang kita emban, di situ ada pelajarannya. Panitia yang terkecil, cuma jadi moderator, cuma jadi megang mic, cuma jadi apa namanya timer ketika sidang, itu ada apa namanya pendidikannya di situ dan itu penting buat kita. Aku masih ingat juga tahun lalu ketika pertama kali di Turki ke PPI Konya ya, waktu itu langsung jadi panitia musta, jadi apa waktu itu ya, jadi LO ya, nunggu barangkali ada teman-teman yang tak tunggu waktu itu di Konya, dingin-dingin pagi-pagi hujan-hujan, padahal itu musim dingin. Ya kenapa? Karena kita memang baru datang di Turki gitu dan sekecil apapun amanah yang kita yang kasih kita
jalankan dengan semaksimal mungkin. Ini secara umum ya. Jadi ada sedikit banyak bekal lah untuk berbicara. Meskipun barangkali di luar aku sangat banyak sekali yang berkompeten untuk berbicara ini, tapi untuk mencarinya nggak mudah juga. Dan kita kan juga punya tujuan founding team ya di BPAP Turki ini, makanya aku juga yang menyampaikan materi ini. Ini sebelumnya mohon maaf, ini materinya agak berat ya. Coba dipersiapkan hatinya, jiwanya, semuanya. Barangkali ini nggak terlalu mudah, nggak sekedar untuk yang baru-baru, untuk yang lama-lama, teman-teman ketua departemen, teman-teman yang sudah S2, itu barangkali juga nggak akan mudah gitu. Beberapa hal di sini barangkali nanti kita nggak setuju, karena ini juga kita belum diskusikan secara mendalam di teman-teman ketua departemen. Tapi ya mari diskusi. Sebelum masuk kita kita kutip katakannya Imam Syafi'i dulu ya. Ilmu ialah sesuatu yang tidak akan memberimu sebahagiannya kecuali bila engkau memberinya seluruhmu. Al ilmu syai'un la tu'tika ba'dahu illa an tu'tihi kullaka. Jadi yang masih setengah-setengah, barangkali ada yang sambil kuliah atau enggak ya, atau sambil ngerjain apa-apa, coba sebentar aja, 2-3 jam ke depan, benar-benar niatkan untuk nyari ilmu, diskusi dan sebagainya, sehingga benar-benar dapat. Karena kita ngasih keseluruhan kita aja, kita barangkali cuma dapat setengah. Apalagi kita ngasih setengah, kita dapatnya setengahnya setengah gitu. Aku masuk dari sistem pemerintahan dulu ya. Interaktif sedikit boleh ya? Ada yang bisa menjelaskan tentang sistem pemerintahan ini? Ada 6 sistem pemerintahan. Ada nggak yang bisa menjelaskan dalam 1 menit, maksimal 2 menit? Ada? Ada yang orang politik nggak sih di sini? Ilmu politik? Maksudnya gimana Pak? Pemerintahan Indonesia atau jenis-jenis sistem pemerintahan? Jenis-jenis sistem pemerintahannya ada Aristotelesnya juga nih sini di tulisannya. Ada Sepertinya yang sih Bang Mahe. Emang Mahe? Aku pengennya yang baru-baru beneran sih. Kalau Mahe Jangan kita aku, nggak Pak. diskusi. Iya, aku pengisi, jadi aku tidak Oh, layak. iya. Mungkin ada yang lain yang lebih baik. Ada yang pernah denger ini? Sekilas gitu, salah nggak masalah? Monarki itu raja kan Mas. Kalau aristokrasi itu dipimpin oleh sebagian kaum elit doang. Kayak gitu kan secara garis kasarnya. Oke, lumayan. Ada lagi? Bagus sama. Mau ditambahkan? Atau yang lain? Yang Cukup? lainnya. Waktu gua habis nanti kalau gini. Oke. Ini sebenarnya ada keterangannya juga ya. Ada seorang pemimpin, segolongan pemimpin, ada rakyat yang memimpin. Jadi ini teori sistem pemerintahnya Aristoteles. Buka seluruh buku ilmu politik, nanti ngerujuknya ke sini. Bahkan ulama-ulama kita, Islam juga sedikit banyak mengafirmasi klasifikasinya Aristoteles ini. Sulit ya kata-katanya afirmasi, menyetujui lah. Yang pertama adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Itu namanya monarki kalau bagus. Kalau jelek, dia nanti jadi tirani. Nanti sistem pemerintahan tirani ini akan dievaluasi oleh segolongan orang yang baik. Kalau sebuah negara, sebuah pemerintahan dipimpin oleh segolongan orang yang baik, nanti dia jadi aristokrasi. Terus kalau aristokrasi ini lama-lama memimpin, lengah dia, nanti dia jadi jelek. Kalau begitu, nanti namanya oligarki. Nah, segolongan orang pemimpin yang jelek ini, oligarki ini, nanti akan dievaluasi sama rakyat yang baik. Nanti akan jadi kepemimpinan rakyat yang baik, namanya politea. Kalau segolongan kalau seluruh rakyat yang baik ini terlena jadi jelek, nanti dia namanya demokrasi. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bisa jawab, aku kasih dia. Kira-kira dari 6 sistem pemerintahan terbaik, sistem pemerintahan ini yang terbaik yang mana? Dan apa alasannya? Demokrasi, Bang. Demokrasi. Soalnya siapa tadi? Farel. Demokrasi, terus demokrasi kenapa? Tapi kok di situ nggak ada demokrasi ya? Demokrasi karena cuman ya nggak sempurna juga sih kalau menurut aku, demokrasi karena
banyak orang yang punya hak buat milih gitu daripada monarki. Monarki itu kok nggak salah dari keturunan gitu ya, nggak? Iya sih. Oke, itu jawabanmu ya. Ada lagi satu orang yang lain? Makasih Farel. Satu lagi? Kalau menurut saya, Siapa semua tuh? sistem ini bisa bagus tergantung situasi dan kondisinya aja sih. Jadi yang bicara siapa sih? Aku nggak bisa lihat ya yang bicara siapa ya? Iya, Yang nggak bicara bisa. Boleh siapa sebut barusan? nama gitu mungkin Oh, sebelum kita. Fatih. Pasti oke. Apa tadi? Ti? Iya, kalau menurut saya semua sistem ini tuh bisa bagus dan bisa jelek tergantung dari situasinya juga gitu. Jadi Oh, gitu. bisa aja dalam kondisi 100 tahun sekarang itu demokrasi yang bagus, 100 tahun ke depan bisa aja nanti aristokrasi itu naik lagi, dan di Oke. akhir zaman bisa aja monarki naik lagi gitu. Nangkep ya poinnya ya. Eh, jadi kalau itu kan situasi dan kondisi ya. Ini pertanyaan adalah yang terbaik mana? Kalau tadi berdasarkan penjelasanku sebenarnya sudah terklasifikasikan, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kalau buruk yang atas yang merah, kalau baik yang atas yang merah, kalau buruk yang hitam. Nah, kalau ditanya yang paling baik mana? Yang paling baik itu monarki. Ini monarki kaitannya bukan sama raja atau tidak ya. Ini monarki adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin gitu. Kenapa kok paling baik? Karena dia efisien sekali. Satu orang pemimpin baik, instan semuanya. Kalau ada masalah, satu orang aja yang bicara, cepat gitu, diresponnya. Dan ini diafirmasi tidak sekedar oleh Aristoteles, tapi oleh ulama-ulama Islam juga. Terutama Farabi, Ibn Khaldun. Ya. Nah, nanti kalau Ibn Khaldun atau Farabi, aku lupa, salah satu di antara kedua itu bilang gini, monarki ini cuma mungkin kalau pemimpinnya satu dari dua golongan. Yang pertama itu kalau dia nabi, yang kedua kalau dia filsuf. Gitu. Itu apa namanya monarki. Kenapa kok nggak demokrasi? Karena demokrasi banyak orang. Banyak orang kerasa nggak betapa repotnya. Semua orang harus bicara. Makanya, bagaimana caranya memastikan sebuah pemerintahan itu baik? Nah, ini ada garis apanya, ada keywordnya. Bagaimana demokrasi bisa jadi politia, bagaimana oligarki bisa jadi aristokrasi, bagaimana tirani bisa jadi monarki. Ilmu pengetahuan yang benar. Kalau seorang pemimpin, seorang raja, dia punya ilmu yang benar tentang kepemimpinan, dia bisa jadi monarki. Kalau dia paham hakikat kepemimpinan dia, aku ini memimpin bukan untuk memanfaatkan uangnya rakyat. Aku tuh memimpin untuk amanah gitu, pelayan dan sebagainya. Maka dia akan jadi monarki. Tapi ini ilmu yang benar ya, karena ilmu yang benar tuh punya lawan. Lawannya itu satu, bukan sekedar tidak berilmu, tapi juga ilmu yang salah. Karena ada ilmu-ilmu yang salah. Ilmu-ilmu tentang kepemimpinan yang salah itu nggak sedikit. Kalau teman-teman pernah dengar, ada tokoh namanya Machiavelli, Nicole Machiavelli. Dia nulis satu buku namanya Il Prince, atau bahasa Indonesianya Sang Pangeran ya. Itu orang-orang nyebut sebagai kitab sucinya para diktator. Kenapa? Karena lewat bukunya dia melegitimasi pemimpin-pemimpin tiran. Konon kabarnya di balik bantal tidurnya Napoleon Bonaparte ada bukunya Nicole Machiavelli nih, Il Prince. Nah, ilmu yang benar mengakibatkan apa? Ilmu yang benar mengakibatkan adab. Orang paham tentang adab ya, segala sesuatu. Adab memimpin, adab dipimpin, adab memperlakukan bawahan, dan seterusnya, itu adab. Meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan ya, sesuai fitrahnya. Itu adab. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada adab, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah korupsi. Nah, korupsi letaknya di sini nih. Menjadi pemimpin tidak berilmu, menjadi anggota dewan nggak pakai ilmu, nggak pakai adab. Korupsi dia. Dengan makna luasnya. Itu dulu ya. Ini udah cukup berat nggak ini? Mohon maaf. Ini kayaknya kita harus dibawa ke sini PPI Turki. Kalau enggak, kita kayaknya nggak layak jadi PPI Turki. Mending PPI wilayah atau PPI ini kampus. Gitu. Ya nggak sih? Nah, tapi kita sekarang di demokrasi.
Kan? Karena kita nggak punya otoritas, kita nggak percaya sama semua pemimpin kita. Makanya kita percaya sama suara rakyat itu. Tapi gimana ceritanya suara Tuhan jadi suara rakyat itu, suara rakyat suara Tuhan. Nah itu karena kita nggak percaya sama pemimpin. Suara apa nih? Barangkali bisa di-mute ya yang nggak berbicara. Fatih di mute, Fatih. Trias politika ini kebagi jadi 3, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif yang melaksanakan, legislatif yang ngawasin, yudikatif yang ngasih apa namanya keputusan pengadilannya. Kalau eksekutifnya salah kan gitu. Ya, aku nggak usah terlalu dalam ini, tapi demokrasi itu punya banyak kekurangan. Satu, dia itu terbaik di antara yang buruk, bukan yang paling baik gitu. Tapi masih mending lah daripada tirani. Terus karena demokrasi menyediakan mekanisme check and balances. Ya, check and balances paham ya. Terus selanjutnya dia kurang karena lambat dan dia hampir mustahil murni. Mesti demokrasi itu ditunggangi, ditunggangi sama oligarki, ditunggangi sama kleptokrasi, ditunggangi sama macam-macam lah. Nah, makanya kalau kita mau benar-benar menegakkan demokrasi, kita harus berilmu. Rakyat-rakyat kita harus intelek dulu, baru demokrasinya benar. Kalau rakyatnya pendidikannya jelek, rakyat demokrasinya hanya di atas kertas, nggak mungkin hakiki gitu. Tapi banyak aksi-aksi untuk menekan biar pendidikan itu nggak bagus, sehingga orang-orang korupsi oke-oke aja dilanjutkan korupsinya gitu, dalam makna yang luas. Di demokrasi, kemudian good governance. Good governance itu teori terbaru, baru 1 dekadian inilah dimunculkan, atau baru 2 dekadian inilah, habis milenium masuk ke 2000 itu. Sebagai salah satu treatment untuk menangkal korupsi yang menjadi momok di ujung abad 20. Ya kan, ujung abad 20 itu evaluasi terhadap korupsinya luar biasa. Dan teori-teori tentang korupsi baru muncul di ujung abad 20 itu. Good governance itu isinya apa aja? Ada participation, partisipasi, penegakan hukum, berorientasi pada konsensus, persamaan dan inklusivitas, ya, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, sama responsivitas. Partisipasi itu apa? Kalau demokrasi orang harus ikut berpartisipasi semuanya gitu. Ya minimal masuk ke kotak suara nyoblos kan gitu. Tapi tidak sekedar itu, ada media juga, whistleblowing dan seterusnya. Penegakan hukum, rule of law ya. Ini terlalu lama kalau dijelaskan satu-satu. Nanti kita akan masuk sini juga. Tapi secara umum pengantar tentang teori good governance ya sama pemerintahan. Kita masuk ke selanjutnya. Bagaimana menerapkannya ke dalam konteks PPI Turki, dan bagaimana organisasi diaspora pelajar atau ODP, ini bukan orang dalam pantauan ya, organisasi diaspora pelajar mengimplementasikan good student governance. Ya, ini yang akan kita diskusikan. Mari berefleksi. Tapi dalam berefleksi itu paling enak pakai kaidahnya Imam Syafi'i lagi. Mohon maaf nih. Pandangan saya benar berkemungkinan mengandung kesalahan. Pandangan Anda salah berkemungkinan mengandung kebenaran ya. Ro'yi sawab ya tamil khotok, ro'yuka khotok ya tamil sawab. Saya bicara karena saya yakin, karena saya benar bicaranya. Tapi saya membuka kemungkinan bahwasanya apa yang saya yakini itu ada salahnya. Jadi silakan kalau ada yang nggak setuju dan sebagainya nanti bisa diskusi di akhir. Coba diterapkan di setiap diskusi kita, insya Allah nggak gampang gegeran. Ini nih. Ini kita sering sekali melakukannya tanpa sengaja atau dengan disengaja, yaitu mengkomparasikan PPI Turki. Yang pertama mengkomparasikan PPI Turki dengan pemerintah ya. Kalau ngevaluasi BPH PPI Turki itu seakan-akan enak aja gitu, seakan-akan ada ada pengadilannya. Padahal nggak ada kan? Kita kan tidak ada yudikatif gitu. Ini ilustrasi paling sederhana. Kalau MPA ingin mengevaluasi BPH, apa yang harus dilakukan? Ya sudah evaluasi saja. Terus penghakimannya gimana? Siapa yang menentukan benar salahnya penghakiman dari MPA? Kan tidak ada otoritasnya. Nah, itu miss itu di organisasi kita. Nggak sekedar di PPI Turki ya, di BEM-BEM umumnya juga begitu di Indonesia. Karena nggak ada indikatifnya. Atau kalau ada sangat terbatas sekali. Terus kadang-kadang dikomparasi organisasi diaspora pelajar itu dengan BEM di Indonesia. Itu sangat tidak apple to apple. Kenapa? Banyak. Satu, BEM itu berjenjang ya.
orang tuh masuk kampus, ada himpunan pelajarnya, himpunan mahasiswa. Terus nanti tahun selanjutnya nanti dia ada BEM fakultas, ada BEM universitas, itu dia minimal jenjang 3 tahun. Jadi sampai universitas itu. Gitu. Terus dan lain-lain lah. Kalau di kita apa? PPI wilayah atau PPI kampus gitu. Ada beberapa negara yang PP-nya kampus ya. Langsung PPI negara. Dan macam-macam lah. Terus kadang-kadang di-compare juga sama organisasi mahasiswa ekstra kampus. Ada banyak ya macam-macam. Nah, itu lebih repot lagi nanti. Tapi secara umum ada beberapa masalah nih yang saya perhatikan. Yang pertama, ketiadaan sistem kaderisasi yang cukup. Terus pendeknya durasi kepemimpinan. Terbatasnya sumber pendanaan. Ya kan? Kadang-kadang PPI Turki diserang, loh, harusnya gini. Loh, PPI Turki itu nggak punya dana loh. Tuh. Kita nggak punya kucuran dana sebagaimana BEM atau dimanapun yang sudah ada uang, aktivitas pelajar. Apa sih istilahnya apa, Hilda? Kalau di kampus-kampus tuh. Uang mahasiswa gitu ya, uang kemahasiswaan. Budgeting uang mahasiswa. Dana Iya, kemahasiswaan. Dana kemahasiswaan. Kita nggak ada itu. Dananya kita cuma apa? Orang iuran 5 tele. 5 tele itu kan nggak semuanya ngumpulin. Dan itu sekarang nggak diwajibkan. Ya kalau kita kayak PPMI Mesir tuh enak tuh. Sekali datang mahasiswa baru, itu nanti mereka langsung ada minimal iuran sekian dolar itu. Kali 2.000 yang datang tiap tahun. Itu udah otomatis masuk jadi kasnya PPMI. Nah kita nggak ada. Kita murni kering. Makanya kita bikin departemennya Gaya nih dan teman-teman. Departemen Wirausaha dan Pendanaan. Barangkali kita mau mencoba menyelesaikan masalah ini nih. Terbatasnya sumber pendanaan. Terus tidak ada fasilitas bagi pengurus, ya kan? Ini kemarin aku ke Samsun ketemu Salma Wafiko ya. Uang 200 tele keluar aja dari kantong gitu. Kan nggak ada reimburse, enggak lah. Kan memang nggak ada fasilitas itu gitu. Tapi ya begitulah organisasi kita gitu. Terus jarak yang jauh. Kalau di BEM bikin kajian strategis Kastrat, mereka diskusi gampang aja, yuk ketemu di di Masjid Kampus UGM. Habis itu enak tuh, bisa pakai slide, bisa pakai apa diskusi, waduh nyaman sekali. Lah kita Kastratnya gimana ini? Dan kita nggak punya sistem kaderisasi dan lain-lain lah. Dari yang jauh, belum jelasnya mekanisme tiket yang tadi. Ini beberapa komparasi PPI Turki dan ada masalahnya. Kemudian ada juga ini penting, ketegangan tersembunyi. Aku kasih istilah itu ya. Antara kekeluargaan dengan profesionalitas. Mana yang penting, kekeluargaan atau profesionalitas? Menurutku, yang paling penting adalah kekeluargaan. Karena profesionalitas datang di akhir. Kita itu, jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri, yang penting itu guyup. Yang penting itu aku. Yang penting itu kita punya rumah untuk pulang. Punya tempat untuk diskusi. Punya teman untuk makan gitu. Bukan repot-repot bikin kajian. Repot-repot bikin kajian itu nanti. Habis kekeluargaan sudah lumayan bisa dipupuk, baru profesionalitas. Nah, makanya profesionalitas datang habis kekeluargaan. Tapi pada prakteknya, oke, akhirnya kita pengen seprofesional itu gitu. Kita pengen memberikan karya sebesar-besarnya. Kita pengen ngasih sumbangsi ke negara segitunya gitu. Tapi kita lupa, kita tuh nggak didesain untuk itu. Kita tuh tiba-tiba datang aja di sini, dan tiba-tiba ada PPI Turki. Dan lain-lain lah. Itu panjang, nanti waktunya nggak cukup. Tapi ini ada residunya ya. Kalau kekeluargaan bertabrakan sama profesionalitas. Yang pertama itu sakit hati. Orang punya tuntutan ke orang lain, ini barangkali terjadi di PPI Turki dan di berbagai macam wilayahnya. Aku termasuk yang merasakan ini sekali tahun lalu ketika Mustadikonya. Ketika itu sebegitunya kabinetnya Bang Gesta, itu masih ada juga kritik ke salah satu programnya yang itu unggulan sebenarnya, yaitu mentari dari Turki. Ya kan? Hasilnya apa? Hasilnya sakit hati. Ini kasus umum ya, nggak spesifik yang tadi. Yang tadi itu apa yang aku lihat saja. Nah, tapi umumnya sakit hati, trauma organisasi karena tuntutan yang tidak bisa kita laksanakan, kemudian membuat orang apatis. Kemudian sekian banyak orang pensiun dini, tahun kedua, tahun ketiga di Turki sudah tidak di organisasi. Kenapa? Nah, karena organisasi justru dicerca ketika laporan,
Padahal kita setahun kita berjuang gila-gilaan, nggak dibayar, nggak digaji, kita pikirin mengeluarkan waktu kita. Tapi di Musta, di LPC kita justru dicecar bisa-bisa. Padahal nggak ada yang gaji kita. Aku selama setahunan nggak kerja juga bodo amat gitu. Cuma apa? Bondingku cuma sumpahku ke kalian gitu. Ya, atau bondingnya cuma sumpah ketua ke kalian. Ini sekarang di beberapa wilayah alhamdulillah sudah sumpah untuk pengurus-pengurusnya. Ini kita di PPI Turki belum ada nih BTW. Barangkali kita bisa bikin. Biar teman-teman bekerja di PPI Turki atau berkarya di PPI Turki itu dengan sumpah juga. Karena kalau nggak pakai itu, apa dong yang membonding kita? Nggak ada. Ya sudah, nggak enak aja kalau tahun depan nama kita jelek dan seterusnya. Tapi itu kan sangat rapuh kan, bonding semacam itu. Atau ikatan semacam itu. Nah, makanya sumpah itu kan ikatan kita sama yang di atas. Ya kan? Akhirat dong, konsekuensinya. Nah itu, pensiun dini ya. Karena orang khawatir kalau masuk ke PPI di seluruh jenjangnya itu justru nanti dihakimi, ya sudah deh, nggak usah dan seterusnya. Nggak tahu ya, teman-teman merasakan nggak di sekitar teman-teman? Terus sistemnya tidak berkelanjutan. Nah, karena orang-orang yang senior tahun ketiga, tahun keempat itu umumnya sudah nggak berorganisasi, nggak lanjut sistem. Tahun lalu sudah gila-gilaan dibangun, tahun berikutnya hilang, dan lain-lain. Itu masih banyak lagi masalah yang barangkali bisa kita turunkan dari ketegangan tersembunyi ini antara kekeluargaan dan profesionalitas. Aku secara pribadi nggak setuju dengan kata profesionalitas sih. Tapi nggak usah dijelaskan, nanti panjang. Lanjut, dasar ideologis. Teman-teman sekalian, ketika masuk PPI Turki, kita punya dasar macam-macam ya, punya motif macam-macam. Ada yang motifnya nyari pengalaman, ada yang motifnya pengen berkarya, ada yang motifnya nyari CV gitu. Nyari CV itu nggak masalah, karena CV itu itu lumrah, itu memang begitu gitu. Hidup kita nanti dalam karir kita CV semua isinya. Problemnya adalah jangan sekedar CV. Karena ketika di CV kita itu ada status kita sebagai apa gitu, di organisasi mana gitu. Kan harus ada ceritanya di balik itu. Harus ada apa yang bisa kita jelaskan dari status kita di CV kita itu. Nah, makanya pastikan ada maknanya. Nah, maknanya boleh apapun, saya nggak melarang, asal baik. Ya. Tapi saya ngasih 2 tambahan ya, dasar ideologis buat teman-teman. Ini mohon maaf nih, karena saya lihat saya ngambilnya hadis. Nih ya, pernah dengar ya semuanya, barangkali hadis tentang ini. Bila engkau melihat ketidakberesan, maka ubahlah dengan tanganmu. Bila tidak bisa, ubahlah dengan lisanmu. Bila tidak bisa, ubahlah dengan hatimu. Dan itu adalah selama-lama iman ya. Ada yang apa hadisnya? Ada yang mau nyaut? Nyebutin hadisnya? Ayo dong, yang agama terutama. Biar agamanya keluar. Oh, agama. Ya udah agama aja. Enggak, lanjut. Biar cepet, Tri. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa idza lam yastati' falyughayyiru bi lisanihi wa idza lam yastati' fa bi qalbihi fadzalika ad'aful iman. Tuh. Ini aku secara pribadi motifku banyak sih. Di antara yang paling kuat ini, aku merasa di PPI Turki itu banyak yang nggak clear gitu, banyak yang bermasalah gitu. Kalau aku di luar tok ngomong doang, tahun lalu nih MPA ngomong doang aku kan, nggak bisa ngerubah dong. Apalagi doakan, lemah sekali. Makanya harus masuk PPI Turki kita rubah gitu. Aku masuk PPI Turki sedikit banyak aku rubah. Memang kita 2 bulanan agak kewalahan sih, alhamdulillah. Makasih Hilda dan teman-teman ya, ngasih kesempatan aku ngasih hadis ini jadi dasar bekerjanya teman-teman. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, barang siapa memudahkan jalan seorang untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya baginya menuju surga. Ada yang mau nyebut lagi hadisnya selain Fahri? Insyaallah. Ada? Mau sama sekedar ngingetin 10 menit lagi ya waktunya, Bang. Oh, udah 10 menit lagi. Iya. Oke. Mantap. Iya, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Oke, itu ya. Teman-teman sekalian, kerjaan kita macam-macam sih emang, beda-beda tupoksinya. Tapi di seluruh departemen kita, itu satu hal yang bisa kita lakukan, itu ini nih, memudahkan jalan untuk orang ngasih ilmu. Nah, departemen yang paling akhir kan departemen wirausaha dan pendanaan ya.
kemarin. Ya agak susah sih di masa COVID ini, gimana dong pendanaan. Ya sudah, nggak apa-apa, bikin aja forum ilmu seperti yang kemarin dengan Pak Happy Trenggono, itu lumayan. Teman-teman yang lain departemennya kalau stuck dengan proker, silakan bikin webinar. Itu nggak dimonopoli sama Akastrat ya, Farid dan kawan-kawan. Next. Aduh, benar-benar harus ini nih ya. Visi misi Padukarya. Itu sebagai rumah besar pembelajaran itu ya, apa namanya? Silakan belajar di sini. Salah enggak apa-apa. Integrasi di internal, sinergi eksternal, terus nanti karyanya adalah pembinaan anggota, pengenalan ilmu, pengembangan potensi, jalur kedua diplomasi Indonesia. Nah, ini moto kita nih sebenarnya. Pengennya sih ini juga di masyarakat kan juga nih. Ikhlas berpadu, kompak berkarya. Ini kan jalur ya. Kalian teman-teman sekalian, di PPI Turki harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas repot kita. Balik dulu ke tujuan utama kemarin, ngapain masuk Turki? Nggak masuk PPI Turki. Nah, kalau kita bisa ikhlas, nanti kita insya Allah mudah untuk berpadu. Gitu. Karena kita tuh kebanyakan bermasalah di hal-hal kecil, hal-hal teknis gitu. Bisa jadi ya. Tapi teknis ini bukan berarti nggak berat sih, berat. Tapi itu teknis gitu tetap. Jadi kalau kita balik ke tujuan awal sekali kita ngapain di PPI Turki, nah itu insya Allah lebih mudah untuk berpadu. Karena aku rasa tujuan kita 11-12 lah, sama lah. Habis itu kalau bisa ikhlas berpadu, kompak, baru bisa berkarya. Ini ada Yasin ayat 21. Bisa dibaca sendiri ya. Terus good student governance sampai PPI Turki itu gimana? Nah tuh, good PPI Turki governance. Dari padu dulu, kekeluargaannya dulu. Ini makasih, ini bagian dari bounding kekeluargaan kita ya. Nanti sambil jalan kita garap satu persatu partisipasi. Kenapa di awal kemarin kita bikin orang ide dong untuk PPI Turki? Ya meskipun waktu itu agak formalitas sih di dokumentasi, tapi karena itu memang kita sangat terbatas sekali. Karena kita butuh partisipasi sekian banyak orang. Dan PPI Turki itu bukan punya BPH. Sekian banyak orang di luar BPH harus bekerja juga untuk kita. Minimal bukan untuk kita bukan untuk BPH, untuk PPI Turki. Minimal kayak kemarin tuh konser, alhamdulillah kita dapat sekian banyak tenaga di luar BPH PPI Turki. Dan itu yang harusnya kita lakukan sebenarnya. Karena kita nanti mendorong partisipasi ini, penegakan hukum berorientasi pada konsensus, persamaan dan inklusivitas ini penting. Di sini di PPI Turki, di BPH terutama, yang paling benar, yang paling otoritatif nggak ketua. Ketua otoritatif secara formal saja. Kalau teman-teman sekalian kadep, teman-teman staf punya ide, punya kritik, punya rasa kok nggak seret sama beberapa hal di PPI Turki, silakan bicara. Kalau di kadep kurang terlalu oke, langsung ke ketua juga nggak apa-apa. Itu HP ku tadi ada nomornya di situ, dan di grup BPH juga ada, dan aku nggak pernah nggak nyaut kan ya, ada aku di situ gitu. Silakan itu dihubungi. Efektivitas, efisiensi, akuntabilitas. Akuntabilitas apa sih? Akuntabilitas itu sederhananya kita bisa ditanya kalau kita bisa jawab kalau kita ditanya apapun urusannya. Gitu. Karena kita berarti nggak asal-asalan. Berarti kita mengerjakan sesuatu dengan pertimbangan. Nah, atas pertimbangan itu kita mengerjakan sesuatu, dan kalau kita ditanya ada error ini itu kita bisa jawab. Nah, itu akuntabilitas minimal itu. Transparansi, responsivitas, nah itu panjang. Nah, untuk mencapai karya, tapi pasti ini nggak akan ideal sekian ini nih. Makanya bingkainya adalah good governance ini di dalam pembelajaran. Dan sekalian kita semua sedang belajar, termasuk aku. Berkali-kali aku, Bang Safran juga berkali-kali kita ngulangin ini. Ini quote pondok nih, nggak apa ya? Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Insaf itu apa sih? Insaf itu sadar. Seberapa besar kita sadar, bosnya waktu kita tuh cuma setahun. Ini 8 bulan lagi loh. Rugi kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Yang masih kayaknya nggak ngapa-ngapain, aku kok kosong ya. Itu dikejar itu. Dikejar kadepnya, dikejar ketua PPI Turkinya. Ini karena medium pembelajaran. Itulah. Nah, indikator karya apa? Yang paling sederhana adalah citra publik. Like, comment, follower, subscribe itu indikator paling sederhana itu. Itu sederhana tapi orang lihatnya ini semua gitu. Makanya seberapa besar, seberapa ukuran
keberhasilan program kita dan PPI kitanya, itu seberapa besar orang like, comment, subscribe. Makanya kemarin ketika dia bilang casing atau kemasan itu penting, ya karena orang tuh nilainya dengan itu, dan itu citra gitu. Makanya kita semua di PPI Turki minta tolong jaga citra kita. Ini ketuanya nih, ketua PPI Turki, sekjennya, Kadip Parlemen itu banyak sekali cacatnya, aibnya itu. Minta tolong dijaga. Karena kalau once kalian masuk PPI Turki, ya PPI Turki itu kalian gitu. Kalau kalian ketika bicara sama orang lain tentang PPI Turki, justru berada pada posisi orang lain di luar PPI Turki, ya sekalian di luar aja gitu. Dan nggak masalah. Kita sudah masuk di PPI Turki, di pertengahan jalan, ada yang kurang serap sama visi, program, dan sebagainya. Aku secara pribadi beranggapan, nggak masalah. Bilang saja, karena apa? Bukan sekedar karena yang daftar waktu itu 100, yang kita eliminasi setengahnya. Itu nggak penting. Tapi karena hidup kita harus pakai nilai memang. Kalau nilai kita nggak sesuai dengan lingkungan kita, barangkali kita nggak usah di situ, nggak masalah. Tuh. Termasuk aku. Kalau aku nanti merasa PPI Turki ini nggak bisa sesuai dengan nilai gitu, barangkali aku yang harus mundur gitu, nggak masalah. Nggak ada yang minta juga ketuanya harus selamanya gitu. Bang Udah Usama, selesai ya? sekedar mengingatkan Bang, waktunya tinggal sekitar 3 menit lagi. Kira-kira cukup. masih ada berapa slide ya Bang? Tinggal 2. Oke, Iya, kalau iya. gitu cukup ya. Ini ada utilitas. Utilitas ini kebermanfaatan secara umum ya. Di ADRT kita itu ada tuh pembinaan anggota, pendalaman ilmu, pengembangan potensi, sama jalur kedua diplomasi. Ini bisa dijabarkan lagi sih. Tapi ya berhubung waktu dan berhubung keterbatasan slide ya segini aja. Terus satu yang kita masih miss, bertahun-tahun kita barangkali nggak ngarep ini, yaitu sustainabilitas, keberlangsungan. Itu kata kuncinya 2. 1 dokumentasi, 2 kaderisasi. Program ini adalah di antara bentuk kaderisasi terbaik. Nanti setelah ini ada jenjang-jenjang yang lain barangkali. Dan kaderisasi itu nggak cuma di program resmi kayak gini. Di cara berkomunikasi kita, di mana-mana itu kaderisasi semua nanti secara umum. Nah, kalau dokumentasi semuanya harus tercatat, semuanya terpublikasikan dan sebagainya. Terakhir mah. Siap dengan Q&A, ini nih. Pepatah Arab ya aku nyebut ya. Sekali-kali tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Makhoba manistasyara. Ya. Kalau ada yang nggak srek, kalau ada ide, kalau ada apa, ditanyakan, didiskusikan, dimusyawarahkan, itu lebih selamat daripada didiamkan. Daripada mengharapkan orang lain tiba-tiba memahami cara berpikir kita. Nggak bisa dong. Nggak otomatis gitu. Apa namanya? Kan mulut kita gunanya untuk membicarakan itu gitu, dan kuping dia untuk dengerin gitu, dan seterusnya. Ini cukup selesai beneran nih, asli. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah.